wali kota. Pada waktu Pak Jokowi pertama kali jadi wali kota, belum jadi tokoh nasional ya, bikin open house ya, di orang salam-salaman dari berbagai daerah datang untuk nyalami wali kota yang baru. Tahu apa yang terjadi? Kan Pak Jokowi ajudan sama yang lain-lain. Nah yang disalami ajudannya. Ya ajudan kan biasanya lulusan militer kan gagah, ganteng gitu ya. Jadi ya kalau orang tidak tahu yang mana, siapa dia, pengalamannya seperti apa, sadar atau tidak kadang kita menilai dari aspek fisik. Dan ini banyak sekali penelitian yang menunjukkan seperti itu. Ibu-ibu misalnya di sini ada yang sudah punya menantu ya, ada yang punya calon kan, menantunya laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki. Nah, saya yakin kalau atau di sini ada calon menantu ya, mau ketemu calon mertua, pertemuan pertama itu pertemuan paling penting, terutama dari sisi fisik. Jangan sampai apalagi lelaki ya, ketika ketemu calon mertua datang ke masuk ke rumah duduknya lemes gitu ya, senderan gitu kan. Bapak Ibu sebagai orang tua kebayangnya apa? Nggak jadi milih. Menopang tubuhnya sendiri aja nggak kuat, mau menopang rumah tangga anak saya. Dan itu wajar kita punya asumsi seperti itu, karena kita tidak tahu siapa dia, kita akan menilai dari hal yang sederhana, dan itu sangat-sangat sering akan kita temukan. Bapak Ibu misalnya gitu ya, dipanggil ke ruangan apa VVIP, mau ketemu Pak Kepala Perpusnas. Misalnya Bapak Ibu tidak kenal wajahnya Pak Kepala itu seperti apa. Deg-degan kan, masuk ke ruangan ada 10 orang misalnya. Pasti secara alami kita lihat ini yang Pak Kepala yang mana ya, rambutnya putih, yang badannya paling gede, yang kelihatan paling berwibawa, karena kita tidak tahu kan, kita akan menilai dari aspek fisik. Jadi dari cara berpakaian, posisi suara itu juga termasuk aspek fisik. Jadi kalau salah satu tipsnya, kalau ngomong ini ada satu film, dia dokter senior, tapi kalau dia curhat, karena kalau nyuruh dokter-dokter yang lebih muda itu sering dicuekin, tidak didengarkan. Kalau ada yang menasehati, dok, lain kali kalau nyuruh atau manggil orang, pakai suara dalam. Suara yang bariton, ngebas gitu ya. Jangan pakai suara cempreng gitu, ibu-ibu biasa cempreng kan, mohon maaf. Nah, coba latih suara dalam. Di film itu film ya, dia praktekkan dan ternyata berhasil. Dan ternyata memang ada risetnya. Kata-kata yang sama diucapkan dengan nada yang bariton itu pengaruhnya lebih besar dibanding dengan suara cempreng. Itulah kekuatan fisik dari penampilan maupun suara. Nah, ini tips pertama. Untuk membangun personal branding, kesan pertama itu akan dibentuk dari aspek fisik. Boleh ke berikutnya? Ini kuis berikutnya, kuis. Ini kalau ada yang bisa jawab, saya berikan, tadi ada hadiah ya Pak Darmon ya. Hadiah pertama nih. Oh, ibu-ibu dulu. Yang paling ganteng yang mana di voting? Kiri, tengah, kanan? Kanan. Yang ini ya kayak. Yang ini boleh angkat tangan? Yang tengah? Oh, hampir sama ya. Yang kiri? Oh, seleranya beda-beda ternyata ya. Tapi kayak banyak yang ini tadi ya, yang kanan ya. Banyak yang ini. Oke, boleh diklik sekali. Diklik sekali. Sekali aja diklik. Klik sekali. Oke. Pertanyaan berikutnya yang bisa jawab dapat hadiah. Yang jawabannya benar. Siapa di antara tiga ini, tadi katanya yang paling ganteng yang ya gitu ya. Yang jadi presiden Amerika, kira-kira tebak-tebak buah manggis saja kalau benar dapat. Boleh angkat tangan? Ibu, tengah sudah diambil. Yang lain? Kiri, satu. Yang pilih kanan? Kanan. Oke, ada kiri, tengah, kanan. Kira-kira boleh hadiahnya Pak? Oke. Yang benar dapat hadiah ini. Kira-kira yang siapa yang benar? Oke, boleh diklik sekali, kita lihat yang kanan dulu. Ya, Eisenhower tadi yang pilih. Sini siapa? Ibu Presiden Amerika ke-34. Tepuk tangan dong, betul jawabannya. Kita lihat dulu yang tengah, kira-kira siapa? Jadi, boleh klik. Truman, Presiden ke-33 yang terakhir.
Harding presiden ke-29. Jadi yang jawaban yang benar tiga-tiganya presiden Amerika. Jadi nggak jadi ya. Saya kasih jawaban satu lagi. Cepat-cepatan silakan lihat. Siapa di antara tiga presiden ini yang paling gagal? Boleh angkat tangan. Ya, Pak. Kenapa yang tengah, Pak? Oh, dia korban pembunuhan. Musuhnya. Oke. Pak Ibu tadi ya? Oke, ya paling duluan ya. Boleh tadi yang kata boleh Bu. Boleh maju Bu. Dari mana Ibu? Riau. Oke. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, Eisenhower berapa tahun? 8 tahun, 8 tahun, 2 tahun. Kalau di Amerika satu periode 4 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau 2 periode dia 8 tahun, 2 periode terpilih, jadi terpilih lagi, ini cuma setengah periode. Kenapa dia cuma setengah periode? Karena meninggal di tahun kedua. Dan meninggalnya mendadak sehingga akhirnya banyak, kalau baca bahasa sekarang hoax gitu ya. Ada yang bilang dia meninggal karena stres, karena dia banyak dikritik akhirnya santet. Kalau dia Bupati Banyuwangi mungkin orang anggapnya disantet ya. Karena mendadak, betul loh kalau di Banyuwangi mungkin dianggap disantet. Dia meninggal mendadak, ada yang bilang dia stres meninggal, ada yang bilang dia stres bunuh diri, bahkan ada yang pernah berspekulasi dia dibunuh istrinya sendiri. Kenapa? Karena waktu Harding ini mencalonkan diri dari Presiden Amerika, musuhnya ada satu waktu itu secara pengalaman, musuh lawan politik, dia dari Republik, lawannya dari Demokrat, secara pengalaman jauh lebih berpengalaman lawan politiknya, dari karir politiknya dan seterusnya. Kenapa dia hanya menang mutlak 30% kalau salah, itu gede banget selisihnya. Karena apa kira-kira? Fisik. Dia itu digambarkan waktu media seperti Dewa Romawi, karena gambarnya aja ya. Tinggi, ganteng, berwibawa, wangi dan klimis gitu ya. Jadi secara fisik itu udah ini, rajin menabung. Sehingga akhirnya ya cocok banget lah buat ditempel jadi wajah presiden. Cuma ternyata aspek fisik saja tidak cukup, terbukti dia, bayangkan waktu itu belum ada sosmed Bapak Ibu, nggak kuat dibully di parlemen, di media massa, akhirnya meninggal mendadak. Kalau sekarang mungkin cuma ada berapa bulan dia nggak kuat ya, di sosmed, dikritik netizen. Nah, pelajarannya apa? Fisik penting, buktinya jadi presiden Amerika aja modal fisik bisa, tetapi baru pertama saja, masih ada 3 aspek lain. Boleh ke berikutnya? Kita masuk aspek berikutnya. Aspek intelektual tadi. Jadi setelah kita memperhatikan penampilan kita bersih, rapi, wangi, lama-lama orang biasanya pertemuan kedua, ketiga, orang sudah tidak memperhatikan fisik lagi, akan mulai masuk lebih dalam. Contoh tadi, calon menantu. Kita sebagai calon mertua mungkin pertama kali melihat, oh ini rapi dan seterusnya. Tapi berikutnya kita nggak terlalu peduli lagi dengan penampilan fisiknya. Kita akan melihat lebih dalam lagi ke dia. Yang berikutnya adalah aspek intelektual. Nah, bagaimana aspek intelektual ini? Dari penelitian kami, aspek intelektual itu bukan berarti Bapak Ibu harus punya gelar berderet gitu ya, SH, MH, dan seterusnya. Kalau punya itu keunggulan. Tapi yang lebih penting adalah, yang ini sebenarnya tidak harus modal sekolah, yang penting modal latihan, berpikir kreatif dan berpikir praktis. Yang berpikir kreatif adalah berani keluar dengan hal-hal baru, ide-ide baru, tidak hanya niru-niru, berpikir praktis, ide barunya harus realistis, bisa diterapkan. Jadi dua ini harus saling terkait. Salah satu saja tidak ada, ide kita tidak akan diterima. Misalnya, berpikir kreatif. Ibu-ibu, Bapak-Ibu pikir, wah saya 17 Agustus kemarin mau bikin acara lomba di perpustakaan. Lombanya apa? Itu lagi. Lomba balap karung, makan kerupuk, dan seterusnya. Ya, oke sih, cuma tidak kreatif gitu ya, sehingga tidak jadi obrolan, tidak viral, tidak menarik terlalu banyak pengunjung. Berarti itu tidak kreatif tapi praktis kan, bisa diterapkan.
Tapi harus kreatif tapi juga harus praktis. Contoh kreatif tapi tidak praktis. Oh, saya pengen lomba yang tidak ada atau belum pernah dilakukan sebelumnya. Lomba makan durian. Jadi yang digantung bukan kerupuk tadi durian gitu ya. Kreatif tapi kira-kira bisa nggak itu ya? Bapak Ibu ditangkap karena menyebabkan banyak warga terluka gitu ya. Jadi harus unik, beda, tapi bisa diterapkan. Budgetnya ada, sumber dayanya ada, dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah tipsnya belajar tidak harus dari perpustakaan lain, bahkan kita bisa belajar dari tempat-tempat yang nggak ada hubungannya dengan perpustakaan. Dari situ kita ambil ide, kita terapkan di perpustakaan kita. Kalau Bapak Ibu ke kota, beberapa kota, mungkin di Jogja ada namanya Jeko. Toko apa Bapak Ibu? Donat ya. Menurut pendirinya Jeko itu dia nggak niru toko donat yang lain. Kalau cuma niru toko donat yang lain ya tidak kreatif. Gitu-gitu saja. Karena dia satu belajar dari bengkel. Bengkel itu kan kalau Bapak Ibu bengkel motor ada orang bisa melihat ketika dia dibetulin gitu ya. Nah, dia mengadopsi konsep bengkel jadi open kitchen. Dapurnya terbuka, orang bisa melihat ketika masak. Jadi ada pengalaman baru. Satu bengkel. Yang kedua, belajar dari toko fashion. Kalau Bapak Ibu nanti belanja di toko fashion, biasanya kan keluar pakai tas kertas gitu ya, keren gaya, bagnya gitu. Nah itu ditiru oleh Jeko, jadi bagnya didesain seperti kalau kita toko fashion. Yang ketiga jadi toko perhiasan permata. Kalau kita ke toko perhiasan permata itu kan pencahayaannya Pak ya, terang jadi kelihatan kinclong gitu perhiasannya. Nah itu dia mendesain donatnya itu di pencahayaannya ini sehingga seperti permata. Jadi bayangkan toko donat tapi belajarnya ada di bengkel, dari toko pakaian, toko fashion, dan dari toko permata perhiasan. Dari ide baru dan banyak seperti itu. Belajar itu ternyata belajar dari dunia lain. Santet lagi lah. Nah ini aspek intelektual. Kita coba tes kuis lagi boleh? Berikutnya. Oke. Ada uang Bapak Ibu 20 US dollar. Sekarang 15.000 berarti sekitar 300.000. Pertanyaannya, bagaimana cara mengambil uang ini? Tapi Bapak ini kan dipakai ya, dipakai. Cara mengambil uang ini tidak boleh dicabut pakunya. Uang 300.000. Boleh katakan ya, mau pendapat? Katakan boleh. Tapi yang jawabannya benar, saya kasih ini. Ya. Papanya dibuka. Dibelah ya? Oke, jadi jatuh, tidak dicabut tapi dibelah. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ngambil uangnya ya sebut aja Pak, karena nggak boleh pelakunya, bawa aja sekarang papannya. Oh, sama papanya di bawah gitu ya, lumayan ya. Sekalian. Jadi nanti tinggal ditukar ke BI, bawa sekalian papan-papannya ya. Oke, terima kasih. Pokoknya di bawah dulu, yang penting kalau enggak nanti diambil orang ya, kita mikir-mikir pas mau udah nemu jawabannya udah hilang gitu. Diambil orang. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sobek aja. Gimana Pak? Tarik aja gitu. Tidak ada syarat harus foto. Oh. Ada pendapat lain? Satu lagi mungkin, ada yang mau pendapat? Ya, sudah ada yang jawaban yang benar kira-kira? Ada 3 jawaban ya? Dibelah, dibawa, cabut saja. Jawaban yang benar boleh tadi hadiahnya? Oh ini, hadiahnya jangan-jangan dolar juga nih. Jawaban Bapak tadi betul Pak. Oke, silakan Pak. Diambil saja gitu. Sadar atau tidak Bapak Ibu ketika saya bilang tadi ini setara senilai 300.000, yang dilarang apa di sini? Larang cabut pakunya. Tetapi seolah-olah kemudian kita ada syarat tambahan, tidak boleh sobek. Padahal nggak ada syarat itu. Sehingga kita mikirnya tidak boleh dicabut dan tidak boleh sobek. Padahal cuma tidak boleh dicabut pakunya. Nah itu
dari sisi kreativitas, kadangkala kita membuat syarat tambahan yang nggak ada itu sebenarnya, nggak ada yang bahwa lomba 17 Agustus harus makan kerupuk, balap karung dan seterusnya, nggak ada itu aturan di peraturan pemerintah nomor berapapun nggak ada gitu. Tapi karena seolah-olah harus seperti itu, jadi kita kehilangan kreativitas. Makanya salah satu teknik kalau Bapak Ibu nanti di tim perpustakaan ingin keluar ide kreatif, salah satu teknik lama tapi sampai sekarang masih powerful yaitu brainstorming. Brainstorming itu simple, Bapak Ibu, sediakan papan tulis atau kertas atau flip chart gitu ya, atau papan. Misalnya ide 17 Agustus yang beda. Misalnya Bapak ada 10 atau 5 orang gitu. Semua boleh berpendapat, tapi tidak boleh ada yang komen, itu brainstorming. Pokoknya semua ide ditulis saja. Mau aneh, mau nyeleneh, mau nggak masuk akal, semua ditulis, tidak boleh ada yang komen. Itu yang disebut brainstorming. Kalau semua ide sudah habis, sudah mentok, mulai dari lomba balap karung sampai balap Formula 1 udah tulis semua di situ ya. Sudah mentok semua, baru kita kritisi satu persatu. Oh ini nggak masuk akal, oh ini ngimpi, oh ini dan seterusnya. Jadi menunda penilaian. Tujuannya apa? Agar semua orang berani dan mau keluar dengan ide seaneh apapun. Kan seringkali kan gini ya Bapak Ibu ya. Oke ayo apa Bu, ide 17 Agustus tahun depan yang aneh, boleh. Makan durian misalnya kan, saya tulis makan durian, nanti terus kalau tidak pakai metode brainstorming, yang terjadi nanti yang lain langsung komen, wah janganlah, kok ide kok aneh kayak gitu, nggak masuk akal dan seterusnya. Akibatnya apa? Si Bapak tadi nggak mau komen juga, saya komen sudah capek-capek mikir malah dibully. Yang lain juga, wah ternyata kalau aneh malah dibully ya. Ya sudah saya idenya yang sama, yang aman-aman saja. Akhirnya yang keluar ide-ide yang biasa, tidak kreatif. Jadi brainstorming tujuannya mendorong orang untuk keluar dengan ide seaneh apapun, segila apapun, ditulis semua, setelah semua keluar baru kemudian dinilai satu persatu, baru dievaluasi. Sederhananya dibulinya kalau sudah nulis, baru dibully gitu. Kalau pas keluar ide jangan dibully dulu, ditulis saja semuanya, agar orang mau dan berani keluar dengan ide-ide yang seaneh apapun. Saya masih ada waktu, Pak? Boleh lanjut, ini tadi dari sisi intelektual. Berikutnya, oke. Misalnya di perpustakaan Bapak Ibu lagi mencari kepala perpustakaan yang baru. Kira-kira Bapak Ibu akan lebih suka Iron Man, Robocop atau Terminator? Boleh angkat tangan, Ibu? Ya. Kenapa Iron Man, Bu? Ganteng lagi. Kayak, oh bisa modalin ya. Kegiatan gak bingung cari sponsor, oke. Kalau yang lain miskin ya Ibu ya? Kalau yang lain merusak ya? Ada pendapat lain atau pilihan yang lain selain Iron Man? Iya Pak? Oh sama aja. Oh semua sama-sama superhero ya? Oke jadi siapapun sama saja ya? Sama-sama kuat ngangkat-angkat, bangun-bangun cukup mereka sendiri gitu ya, nggak perlu nyewa tukang ya. Oke, sama saja dua jawaban. Satu lagi mungkin? Iron Man, Robocop, Terminator. Kalau kita memilih pemimpin, memilih kepala, pemimpin ketua RT tadi, ini kan masalah personal brand juga tadi ya. Oke, ini kita coba riset juga, kita lihat boleh ke slide berikutnya. Kita coba tanyakan pertanyaan yang sama, kalau Iron Man, Robocop, dan Terminator, kira-kira siapa yang dipilih? Boleh ke next. Iron Man, paling banyak ternyata. 64% memilih Iron Man. Yang menarik adalah alasannya, boleh diklik lagi. Klik ya, satu lebih manusiawi, kedua, yang lain kaku dan terlalu robot, tiga, humoris dan menyenangkan, lagi 100% manusia. Ya. Kalau Bapak Ibu Robocop itu kan setengah robot setengah manusia kan ceritanya gitu, emosinya sudah tidak ada. Kalau Terminator apalagi Pak ya, musuh itu di seri 1 musuh, seri kedua jadi jagoan, tinggal diatur chipnya aja siapa yang ngatur mesinnya. Sementara Iron Man meskipun dia banyak kekurangan,
orangnya selengean, narsis, mungkin playboy, sombong, tapi tetap saja dia manusia dibanding yang lain. 100% manusia gitu ya. Jadi ini aspek ketiga Bapak Ibu, tadi aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosional. Jadi kalau Bapak perhatikan semakin ke bawah itu semakin penting. Karena manusia itu sebenarnya makhluk emosional, bukan makhluk intelektual. Jadi meskipun kita bisa menyentuh rasionya, intelektualnya, tetapi ketika emosinya tidak kita sentuh, dia bisa saja tidak sependapat dengan kita. Mungkin dia tahu presentasi kita kreatif, praktis, tapi karena dia secara emosi mungkin tidak suka dengan kita, akhirnya ide kita ditolak juga. Sehingga perlu kemampuan untuk menyentuh emosi. Nah, salah satu tipsnya, kalau di antara presiden-presiden Indonesia yang paling jago menyentuh emosi lewat pidato siapa? Pak Soekarno. Di satu video waktu beliau pidato di Jakarta, di depan ribuan rakyat Jakarta, waktu Indonesia ibu kotanya pindah, Bapak bisa cek videonya di YouTube, itu menarik sekali. Di sini ada, boleh bisa nyetel YouTube ya, Bapak ya. Boleh Soekarno, pidato Soekarno kembali ke Jogja, coba. Jadi waktu itu pidato di depan rakyat Indonesia. Jadi 4 tahun ibu kota waktu itu pernah pindah ke Jogja di sini. Karena agresi militer atau apa ya, perjanjian. Nah ini waktu akhirnya pindah lagi ke Jakarta. Jadi disambut oleh ini. Bukan yang ini, ada lagi. Yang maaf yang bawah nih. Oh, bukan ya. Coba cek. Pidato Soekarno. Nanti Bapak bisa cek ya. Ibu kota kembali ke Jogja. Ibu kota pidato Soekarno, ibu kota kembali ke Jakarta. Ya, Soekarno, ibu kota kembali ke Jakarta. Ini silakan. Kita lihat pidatonya. Ini contoh kemampuan menyentuh emosi. Disambut ribuan ya. Bapak perhatikan pilihan katanya nanti ketika beliau pidato. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta. Rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudara tukang becak, saudara-saudara tukang sayur, saudara-saudara pegawai yang sekecil-kecilnya. Cukup. Ya, kalau Bapak perhatikan ini contoh kemampuan aspek emosional, menyentuh emosi orang. Berpisah 4 tahun, rasanya berpisah 40 tahun. Nah ini catat ya yang masih jomblo kalau pengen ini. Lalu, apalagi? Yang disapa. Siapa tadi yang disapa? Rakyat kecil kan? Tukang sayur, tukang becak, pegawai serendah-rendahnya. Biasanya kan kalau acara seperti itu yang disapa
dari atas ya, oh ya, yang terhormat Bapak ini, pejabat kepala ini dan seterusnya. Ini dari bawah. Nah, itu kemampuan menyentuh emosi yang bisa menggerakkan orang. Ya. Oke, tepuk tangan Pak Karno ya. Nah, pertanyaannya gampang nggak niru Pak Karno? Susah ya. Belum jam terbang. Nah, cuma yang menarik ada satu tips yang bisa dipakai jauh lebih mudah untuk menyentuh emosi orang ketika Bapak Ibu presentasi, ketika Bapak Ibu melakukan pelatihan ke audiens ya. Ada 2 cara dan ini dipakai Pak Jokowi. Kita tahu Pak Jokowi kalau presentasi tidak sejago Pak Karno. Tidak sejago yang lain ya. Kalau Dani udah suasana memanas saudara-saudara. Nah, Pak Jokowi cuma pernah waktu satu momen kalau nggak salah pertemuan APEC di Bali, waktu itu kan menteri ekonomi dari berbagai negara datang, beliau presentasi dan dapat aplaus. Tekniknya apa? Nggak kayak Pak Karno, karena Pak Jokowi kan nggak bisa menggebu-gebu ya. Ada 2 cara, yang ini Bapak Ibu juga bisa pakai. Boleh ke slide berikutnya. Yang tadi sempat disinggung oleh Romo Muji, yaitu gambar dan cerita. Jadi 2 hal ini yang kalau Bapak Ibu presentasi, bisa Bapak Ibu kombinasikan sehingga karena 2 hal ini yang bisa menyentuh emosi orang. Kalau kita presentasi, ngeluarin grafik, ngeluarin data dan seterusnya itu menyentuh intelektual memang ya. Data dan seterusnya untuk memperkuat argumentasi kita. Tapi kalau untuk menyentuh emosi, 2 hal ini yang perlu kita perhatikan. Gambar dan cerita di balik gambar tadi. Dan ini pernah dipakai waktu tadi Pak Jokowi presentasi di APEC tadi, yang dapat standing itu, seingat saya bukan ketika Pak Jokowi cerita grafik penurunan kemiskinan, atau grafik tentang pembangunan Indonesia gitu, enggak. Ketika beliau nunjukin foto, lagi makan siang, itu kekuatan gambar. Lalu apa? Beliau cerita, apa sih foto ini? Ini foto waktu, kalau Bapak yang di Jakarta ya, itu kan Jakarta, Tangerang. Karena banyak kepala keluarga nggak mau pindah. Hampir 4 kali atau berkali-kali itu. Untuk biar mau pindah dari situ. Jadi itu adalah kekuatan gambar, dari situ ada cerita. Ini cerita apa? Sebenarnya pengen bilang bahwa pembangunan itu seharusnya harus menggunakan pendekatan yang manusiawi, tidak asal gusur dan seterusnya. Tetapi beliau ceritanya dengan gambar dan cerita. Dan ini 2 hal yang sangat powerful untuk menyentuh emosi orang yang Bapak Ibu bisa pakai juga dengan gambar, dengan cerita. Karena kalau kita cuma data-data saja, kering gitu ya. Tapi kalau kita bisa cerita, maka kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Nah ini nanti yang sekaligus nanti akan kita coba, hari ini kita juga ada bintang tamu istimewa yang nanti akan bercerita bagaimana beliau membangun personal branding. Mungkin itu Pak Dermawan, saya kembalikan ke moderator kita. Terima kasih, nanti akan ada sesi untuk bintang tamu kita. Oke, makasih Mas Ardi. Kita beri tepuk kembali untuk Mas Ardi. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terus terang saya sebagai pendamping program juga ini sangat dengan materi ini banyak pengetahuan yang kita dapat terkait dengan branding yourself ini. Dan Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Asis dari pengelola perpustakaan desa Kian Laut. Silakan Pak Asis. Ya, beliau ini salah satu pengelola perpustakaan desa yang selama ini nanti lagi cerita yang dia sampaikan mungkin kita akan bisa melihat bagaimana beliau bisa membangun branding dirinya terkait dengan perpustakaannya dan dirinya sendiri Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Asis. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya sekiranya saya sudah melihat ruangan ini sudah penuh dengan kejenuhan. Jadi saya pikir ruangan ini harus dipenuhi dengan orang-orang yang semangat dan antusias, karena nantinya kembali
kita harus menunjukkan semangat dan antusias itu untuk bisa berkegiatan di perpustakaan. Bisa dites semangatnya sedikit? Bisa? Saya lihat ada beberapa cewek-cewek di belakang, bapak-bapak juga sudah mulai turun. Nah, ini berarti harus dites semangatnya. Apa kabar Indonesia? Luar biasa. Baik belum tentu luar biasa, tapi kalau sudah luar biasa, insya Allah pasti baik. Oke, apa kabar Indonesia? Wow, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya baik, saya hanya cerita sedikit. Mungkin saya diberi waktu beberapa menit, insya Allah bisa cukup. Yang pertama adalah bagaimana saya harus membangun perpustakaan Kian Laut. Dari sisi pendidikan yang ada di Kian Laut, sebelum saya mendirikan sebuah perpustakaan, saya melihat kondisi Kian Laut Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, itu banyak tertinggal dari hal sisi kualitas, sumber daya manusia, bahkan ekonomi. Dari situ saya mulai menciptakan suatu gagasan, jika anak-anak ini banyak terlantar dengan masalah pendidikan, alangkah baiknya kita tolong dengan mendirikan salah satu perpustakaan. Perpustakaan saya, perpustakaan desa berdiri dari tahun 2011, sudah beroperasi kurang lebih 11 tahun. Bulan Oktober, tanggal 18 Oktober di 2023 itu sudah berumur 12 tahun. Gagasan itu kami ciptakan pas pada saat Sumpah Pemuda Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya kami bisa dirikan perpustakaan itu. Kemudian saya mendapatkan lulus program ini tahun 2022. Dari banyak hal yang memang kami ciptakan di masyarakat, sebagaimana tadi Mas Ardi sudah banyak menggambarkan, ada satu piramida. Dari mana dilihat dari segi kegantengan mungkin saya kalah. Betul ya? Dari segi kegantengan, dari segi sikap, dan segi fisik mungkin saya tidak, banyak orang tidak tertarik kalau lihat pertama. Tapi Bapak dan Ibu, jika ada di Kian Laut di Kabupaten Seram bagian timur itu, jika saya yang memang calon kepala desa, mungkin menang. Iya, kemungkinan menang. Karena di perpustakaan saya di Kian Laut itu tanpa disuruh. Tanpa disuruh, orang bisa banyak berkegiatan di situ. Entah ada apa di situ. Kita juga tidak tahu kan, entah ada apa di situ. Tapi Bapak dan Ibu, nanti sebentar saya akan kasih tahu trik dan cara-cara untuk bagaimana walaupun kita tidak mengundang orang, orang datang untuk menyampaikan kepada kita untuk tetap berkegiatan di situ. Nanti saya kasih tahu tipsnya. Mau enggak? Mau, pasti mau. Karena memang di perpustakaan ini orang masih berpikir hanya cuma baca tulis doang. Alah, ngapain ke perpustakaan? Lebih baik kita cerita cari jodoh di luar-luar sana aja. Karena perpustakaan itu cuma duduk-duduk begitu, baca buku begitu saja. Alah, sudahlah. Apalagi pada zaman kini Bapak dan Ibu, teknologinya sudah tinggi. Anak-anak sudah banyak menggunakan handphone dibandingkan dengan perpustakaan. Tapi dari branding yourself, beri aplaus kepada abang terbaik saya. Beri aplaus dulu, luar biasa. Mas Ardi tadi sudah banyak menceritakan tentang hal-hal baik yang memang kami sudah banyak terapkan di perpustakaan kami. Yang pertama adalah mulai dari diri kita Bapak dan Ibu. Sebelum kita suruh orang lain berhenti merokok, kita dulu yang harus berhenti merokok. Betul Mas Arya? Sebelum kita memberikan inspirasi kepada orang lain, kita dulu yang harus menginspirasi. Itu dulu. Jadi mulai dari sikap kita, karakter kita. Mungkin pada saat Bapak dan Ibu mengikuti BIMTEK yang baru kemarin, itu ada satu materi tentang apa namanya itu. Saya lupa di terakhir itu ada saya juga di sana. Bagaimana kita membangun perpustakaan dengan jati diri kita. Karena memang sulit sekali orang-orang mau berkunjung ke perpustakaan. Saya tekankan kepada kita semua bahwa perpustakaan yang mau ramai mulai dari diri kita dulu. Kita dulu yang membenahi sikap kita, karakter kita.
baru kita bisa benahi orang lain. Tanpa sendirinya ketika kita sudah meluncurkan sikap baik, karakter, semua yang baik, pasti orang akan dengan sendirinya datang menyentuh kita. Bapak dan Ibu, dulu cewek-cewek cantik di Kian Laut itu menjauh dari perpustakaan, tapi sekarang malah banyak mendekat ke perpustakaan. Saya juga ada apa di sana? Mungkin bisa ada foto-foto yang bisa ditampilkan. Perpustakaan saya sendiri ada di atas permukaan laut. Mungkin bisa dikasih lihat sedikit perpustakaan Kian Lautnya. Nah, ada posisinya di situ. Jadi di seputar perpustakaan, saya cerita sedikit, ada mangrove. Di bawahnya ada ikan-ikan. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa mancing di situ. Selain membaca, selain berkegiatan, bisa hiburan memancing gratis. Itu kita sudah sediakan. Jadi anggap saja di situ kita sudah jadikan sebagai wisata literasi. Banyak orang dari kabupaten berkunjung di situ karena memang wisata literasinya menarik, Bapak dan Ibu. Kemudian bisa slide berikut, Mas. Berikutnya, next. Ya, ini ruangan kita perpustakaan yang memang bagian dalam yang kita baru desain. Kemudian wisata literasi yang memang kita luar biasa sekali jika Bapak dan Ibu kunjung di sana. Tapi intinya adalah bagaimana sampai masyarakat itu bisa percaya kepada perpustakaan Kian Laut. Kok bangunannya sejelek-jelek begitu masyarakat bisa datang saja berkegiatan. Jadi Mas Ardi tadi menggambarkan suatu piramida itu memang luar biasa. Jadi saya banyak belajar dari Mas Ardi tadi tentang bagaimana pondasinya dulu yang kita harus kuatkan. Dari sisi penampilan, dari sisi luar, Bapak dan Ibu mungkin orang lihat bahwa kita orang yang paling jelek, kita orang yang paling tidak berharga kalau orang belum kenal kita. Tapi jika kalau orang sudah mengenal kita dengan wibawa, dengan sikap yang begitu luar biasa, tanpa kita bilang pun mereka akan ikut sendiri. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya baju kita yang bagus, tetapi bagaimana kita dari sisi mental dan karakter juga harus baik. Saya tahu mungkin Bapak dan Ibu punya perpustakaan, banyak orang yang mengunjung ramai di setiap hari. Di perpustakaan saya, di perpustakaan Kian Laut, itu 24 jam aktif. Ya, 24 jam. Jadi kadang juga saya tidak kerja, cuma duduk-duduk di perpustakaan aja untuk tangani orang. Hampir lebih banyak itu anak-anak. Hampir di setiap hari. Jadi sekitar jam 10, 11 kita mau tutup, ada saja yang masih datang. Jadi saya juga tidak tahu datang mau bikin apa. Mungkin ada sesuatu yang menarik di situ. Jadi itu yang perlu saya bagikan kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi sebelum kita kembali, kita menjalankan roda perpustakaan kita agar yang khusus perpustakaan desa. Ada perpustakaan desa di sini? Mungkin banyak ditolak, banyak tidak dilirik oleh masyarakat. Banyak Allah, sudah itu kan cuma perpustakaan desa. Apalagi teman-teman pengelola perpustakaan desa yang tidak dibiayai oleh dana desa, itu lebih selesai. Jujur Bapak dan Ibu, saya kelola perpustakaan desa ini dari tahun 2011 tidak dibayar. Ada yang rasa sama? Beri aplaus yang terbaik untuk Anda. Bapak dan Ibu itu adalah orang-orang terpilih nanti di kemudian hari akan dijabah di surga. Betul Bapak dan Ibu. Tadi kita dengar materi pagi Romo bilang literasi ini akan membawa kita ke surga. Ini sudah di perpustakaan Bapak dan Ibu. Kita kerja ikhlas tanpa dibiayai, insya Allah Tuhan akan menjaga kita untuk masuk surga. Yang penting Bapak dan Ibu jangan mengharapkan dana desa. Jangan, jika Bapak dan Ibu bekerja hanya mengharapkan dana desa, lambat laun perpustakaan Anda bergerak minimal 1 bulan atau 1 tahun. Program ini akan hancur di perpustakaan Anda. Ini pesan moral yang memang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Karena saya banyak teman-teman, saya banyak pengurus, banyak teman-teman yang kalau kita tidak dibiayai dari dana desa,
lebih baik kita stop saja. Biar mereka yang tidak mau menjalankan, kita sebagai ketuanya yang harus berdiri. Bapak dan Ibu sebagai ketua pengelolanya yang harus berdiri. Kalau Bapak dan Ibu ketua pengelolanya juga turut jatuh, maka selesailah sudah. Habis. Bapak dan Ibu, di perpustakaan saya bukan hanya di Kian Laut saja yang baru dikenal, tapi di Kabupaten Seram bagian timur, khusus jika wilayah Maluku, jika Anda tanya perpustakaan Kian Laut, mungkin mau dibilang sudah viral kayak begitu. Jadi perpustakaan desa yang bertahan dari tahun 2011 itu Kian Laut. Kemudian ada beberapa perpustakaan lain yang memang sudah jalan saat ini. Jadi yang pertama adalah kita harus membangun kepercayaan masyarakat. Kita membangun kepercayaan masyarakat ini yang sangat penting, di mana hal-hal positif Bapak dan Ibu, hal-hal negatif Bapak dan Ibu harus kita hindari. Itu saya begitu di Kian Laut, saya begitu. Hal-hal negatif apapun saya berusaha untuk harus menghindari. Apalagi kalau ada goda-goda dari cewek-cewek dan yang lain, saya berusaha untuk harus menghindari. Karena jika nanti ada terkesan sedikit saja, perpustakaan desa saya pasti hancur. Luar biasa. Perpustakaan desa saya pasti hancur karena memang sekarang sudah menjadi top brand di Kian Laut, Bapak dan Ibu. Sudah menjadi top di Kian Laut, pokoknya tanya perpustakaan Kian Laut, Anda baru sampai tanya, itu orang sudah pasti kasih tunjuk tempatnya begini, pengelolanya pasti begini, itu sudah pasti. Mohon maaf, bukan sombong Bapak dan Ibu. Bukan bertujuan untuk sombong. Jika saya bepergian seperti ini, sampai datang ke Kian Laut, itu anak-anaknya malah luar biasa, malah berlarian mendekati begitu. Saya juga karena saking saya mencintai dan menyapa mereka mulai dari bawah. Tadi Pak Soekarno juga bilang kayak begitu kan, kita mulai apa dari petani, nelayan, itu dulu. Ya jangan lupa oleh-oleh, biasanya pulang begitu, jangan lupa oleh-oleh. Biasa begitu, tapi jika biasanya saya kalau pulang begini pun oleh-oleh saya bagi. Permen satu-satu. Permen satu-satu, kalau anak-anak di desa saya itu semangatnya luar biasa. Biasa orang-orang dewasa juga bertanya, mana oleh-oleh kita? Oleh-oleh kita ada di perpustakaan, ada banyak buku yang mereka nanti nikmati oleh-oleh itu. Oke Pak, mungkin cerita singkat itu yang mungkin saya bisa berbagi kepada Anda. Saya mau titip satu pesan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Barang siapa yang mengeluh dan menyerah, maka dia akan jatuh, hancur untuk selamanya. Bangun perpustakaan ini, lakukan yang terbaik, Tuhan akan bersama orang-orang yang terbaik. Terima kasih, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat Pak Asis. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini kalau di jarak dari Maluku Pak Asis, di kabupatennya, iya, Seram bagian timur itu di bagian mana tuh? Coba Kalau cerita dari perjalanannya. Saya mau cerita perjalanan. Iya. Wah, bahaya ini. Berarti Ya, lama maksudnya ini. singkat saja Pak. Oh, singkat saja. Singkat. Perjalanan saya dari hari Kamis yang lalu, saya pertama harus naik. Kalau mau ke Jakarta, pertama saya naik auto pick up ke kabupaten. Sebelum ke kabupaten, saya harus lewat laut lagi. Lewat laut, lambat laun kurang lebih 2 sampai 3 jam. Baru naik mobil lewat laut lagi, baru sampai lagi ke Kota Ambon. Jalan penuh dengan duri-duri. Begitu. Biasa. Aplaus buat Pak Asis. Alhamdulillah bisa sampai di Yogyakarta juga dengan selamat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Makasih Pak Asis. Ya, ini beliau sudah kita dengarkan bersama Bapak Ibu sekalian dari rumus membangun personal branding. Tadi kita barangkali udah bisa menarik suatu kesimpulan dari aspek apa yang beliau bangun sehingga beliau benar-benar bisa membangun branding dirinya dan perpustakaannya.
Dan kemarin juga saya sempat Zoom sama beliau karena di sana itu listriknya malam baru bisa menyala Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kami mau koordinasi sama beliau harus di malam hari. Dan pernah kami ngajak ya Pak Mas Satya, sore ternyata dia cari signal sampai di tengah di pinggir pantai, sampai naik di atas pohon Bapak Ibu sekalian. Aplaus kuat Pak Asis. Makasih oleh Bapak Ibu sekalian, barangkali dari sesi tadi sudah ada yang ingin ditanyakan, kami akan buka sesi diskusi, baik itu pertanyaan untuk Mas Ardi sama Pak Asis terkait dengan branding yourself Bapak Ibu sekalian. Karena topik ini memang di awal saya pertama kali diamanai untuk menjadi fasilitator kelas ini, saya berpikir, wah ini kayaknya berat ini, tidak banyak yang menarik. Sampai kemarin waktu Zoom saya sampaikan, kan Bapak Ibu sekalian registrasi peserta itu kan udah ada pilih kan, topik apa yang akan dipilih. Branding yourself itu topik yang nomor 2 terakhir di bawah yang dipilih. Dan ternyata alhamdulillah hari sekarang hampir full kelasnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan informasi yang kita dapatkan hari ini baik dari Mas Ardi dan Pak Aziz dapat menjadi pengetahuan kita Bapak Ibu sekalian. Silakan kami buka 3 termin untuk pertanyaan. Oh iya, yang pertama yang di belakang, kedua, satu lagi yang ketiga. Oke, siap. Yang di belakang dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Indra. Ini Pak, sepertinya penjelasan Bapak tadi agak tergantung seperti ya. Ada tingkatan tadi ya, tingkatan mulai dari fisik, kemudian kemampuan emosional, moral dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari piramidanya itu kan fisik kan paling atas, namun kan jumlahnya sedikit kan seperti itu. Jadi apa sebetulnya yang harus diutamakan atau apa kesimpulan kira-kira yang harus dilakukan untuk menaikkan branding ini? Karena kalau di desa saya lihat itu citra tidak bisa dibuat melalui istilah pencitraan seperti anggota dewan legislatif seperti itu. Karena kalau kita berbuat sesuatu hal yang baik kalau di desa secara otomatis masyarakat akan tahu saja. Tidak perlu dibentukkan inilah apa itulah semacam. Kalau kayak presiden atau anggota dewan legislatifnya banyak pencitraan semacam seperti itu. Iya, nah. Jadi apa yang sebenarnya harus kami lakukan? Terima kasih. Dikumpul dulu Mas Ardi atau langsung mau dijawab? Oh langsung aja ya. Nanti Pak Aziz juga bisa nambahkan. Ya oke, silakan Mas Ardi. Pak Hendra ya. Pak Indra, baik, terima kasih Pak Indra. Betul Pak, tadi masih baru sampai di sini ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini seperti gunung es. Gunung es yang paling kelihatan memang di atas, tetapi fondasinya yang di bawah. Seperti tadi Pak Ais sampaikan, kita tadi baru sampai di sini kan. Ada aspek yang paling penting, tapi paling tidak kelihatan memang, itulah aspek moral. Di mana di sini adalah masalah amanah, sikap amanah. Kalau di buku, di riset yang kami lakukan ada 3 hal minimal ya. Amanah atau integrity, lalu responsibility, tanggung jawab, dan yang ketiga sikap murah hati, generosity. Amanah artinya ketika diberikan dana, diberikan ada yang nitip dana dan seterusnya, dia tidak menyelewengkan itu. Demikian juga meskipun tidak menyelewengkan, tapi kalau uangnya hanya menumpuk aja, tidak kita kelola dengan baik, ya berarti tidak bisa bertanggung jawab. Dia harus bisa menyelesaikan pekerjaan yang memang dia kerjakan. Dan yang ketiga, sikap murah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Nah ini, kalau tadi dengar cerita Pak Aziz dan cerita Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu modal luar biasa adalah di sini. Ya. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau orang kerja keras karena dibayar tuh mungkin biasa, tapi kalau kerja keras tapi tidak dapat, bukan tidak dibayar sih menurut saya, tidak mendapat imbalan finansial. Tadi seperti beliau sampaikan ya, dapat bayaran tapi mungkin bukan dari manusia lah. Nah itu yang mahal kan di sini. Dan ini sebenarnya fondasinya. Tadi fondasinya seperti disampaikan Pak Hendra juga, mau seganteng apapun, sewangi apapun, sepinter apapun, sekreatif apapun, sejago apapun menyentuh emosi orang, tapi ketahuan kemudian tidak amanah, kira-kira kita percaya nggak Bapak Ibu? Sebagaimana bangunan ini hancur gitu ya, hancur dia kan roboh. Nah tadi Pak Ais betul sekali kan, hati-hati terhadap apa tadi Pak? Godaan gitu ya. Sekali saja kena gitu ya, apa yang beliau bangun reputasi kita bertahun-tahun akan
hancur gitu. Dan itu banyak kejadian di sekitar kita, mereka-mereka yang sudah di dunia politik, bisnis, sosial, hancur karena tidak bisa menjaga yang di sini. Makanya kami pernah punya proyek nulis buku untuk KPK. Waktu itu kan kita memasukkan contoh-contoh pelaku bisnis yang bisa menjadi teladan dari sisi amal dan seterusnya. Waktu itu KPK pesan gini, karena susah memang nyari yang benar-benar bersih. Pak, kalau biar aman ya, masukkan contoh orang yang jujur dan sudah meninggal. Karena kalau sekarang jujur, sekarang dapat penghargaan ya, ada kasus kan di Sulawesi Selatan, Bapak Ibu yang di sana. Dapat penghargaan, tokoh anti korupsi, ternyata di tengah jalan terkena kasus. Ya walau alam ya, kita nggak tahu. Makanya KPK pesan, cari teladan yang sudah meninggal gitu, karena sudah aman gitu ya. Kalau belum meninggal itu masih banyak perjuangan ke depan gitu. Nah ini mungkin tadi menjawab Pak Hendra, betul sekali Pak. Kita yang bawah ini yang justru fondasinya. Paling tidak kelihatan tetapi paling fondasi. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kemudian dilengkapi dengan yang atas-atasnya. Maka pengaruh kita, brand kita akan lebih besar lagi. Tentu bukan sekedar untuk mencari jabatan, mencari kekayaan, agar kebaikan, cita-cita, visi Bapak Ibu, cita-cita besar Bapak Ibu akan lebih didengar orang, akan lebih besar pengaruhnya. Maka inilah modelnya. Itu Pak Hendra, mudah-mudahan menjawab. Ya, Pak Aziz oke. mungkin bisa berikan contoh juga. Terima kasih Mas Ardi. Ya silakan Pak Aziz, atau ada ingin disampaikan? Ya baik, aplaus dulu, jangan terlalu tegang, ruangannya kelihatannya tegang. Jadi kita belajar di branding yourself ini santai saja, karena Bapak dan Ibu dituntut untuk pulang harus melakukan ini. Ya jadi apa yang tadi disampaikan oleh abang saya itu sebenarnya sudah cukup lengkap. Ya, sejujurnya sih sudah cukup lengkap. Tinggal kita implementasikan saja dalam jiwa dan raga kita. Betul Bapak Ibu ya? Udah lengkap bagaimana gambaran-gambarnya yang sudah disampaikan oleh Mas Ardi. Jawaban saya hanya tinggal kita cantumkan ke dalam jiwa dan raga kita dan implementasinya kepada masyarakat kita saja. Mungkin itu. Ya, Ya, terima kasih Mas. oke, makasih Pak Aziz. Yang berikutnya tadi siapa lagi? Yang, oh iya, ibu-ibu ya, ibu ya, yang belakang dulu ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin nggak bertanya sih Pak, cuman mungkin mau memberikan sedikit mungkin bukan bertanya, tapi mungkin mau sharing knowledge juga. Perkenalkan, saya Eka Putri dari Dispusip Kota Batam. Jadi ini lagi trending topik ya, seperti tadi Mas itu. Saya juga mungkin mau meluruskan, maaf ya Pak, yang terkait dengan Rempang. Saya secara personal juga no comment sebagaimana amanah pimpinan kami. Yang kedua tadi dengan adanya branding itu tidak seperti yang mungkin Bapak Ibu lihat di media gitu. Jadi sebenarnya kami baik-baik saja tapi sedang tidak baik-baik saja. Nah mungkin lebih ke situ. Yang kedua saya baru bergabung dengan Dinas Perpustakaan Kota Batam ini di 1,5 tahun. Ketika saya bergabung di situ tidak ada apa-apa karena mungkin brandnya adalah dinas tempat beristirahat sebelum masuk masa pensiun. Mungkin itu di sebagian tempat ya Pak ya, seperti itu. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh para senior-senior kita yang sudah mau menjadi alumni gitu. Jadi tidak ada pergerakan sampai akhirnya di 2021 terakhir masuklah yang muda-muda lah katakan seperti itu. Jadi di 3 bulan pertama sebelum kami mendapatkan CPNS 2 yang terbaru, tidak ada apa-apa, mati suri, tidak terkenal, termasuk dinas yang dikucilkan lah seperti itu. Jadi saya membangun branding, jadi itu yang saya bangun. Bahkan ketika saya dimutasi ke dinas itu, saya ditanya oleh teman-teman saya, Pak, sekarang pindah ke mana? Oh, saya pindah ke perpustakaan. Pertanyaannya, emang kita punya perpustakaan ya? Jadi saya bertanya, oh Anda orang ke 100.000 sekian yang bertanya, di mana perpustakaan Kota Batam? Jadi itu sudah menjadi topik yang saya angkat sebenarnya. Nah dari situ saya bermula
kebetulan kami sudah punya brand. Jadi dinas kami merubah logo dinas. Logo dinas itu kami perbaharui, itu yang saya jual. Jadi saya menjual brand logo perpustakaannya. Kemudian masuk anak-anak baru dengan jiwa baru, saya mulai menjual secara digital. Jadi dalam waktu 3 bulan dari cuman berapa puluh follower, sekarang sudah hampir 1000 lebih. Itu dari satu media sosial. Kemudian saya mulai merambah lagi ke beberapa media sosial lainnya, berikut juga dengan media-media lainnya. Yang kedua, kebetulan kami dapat bantuan TPBIS berupa mobil. Nah, mobil itu saya pakai untuk keliling kota. Jadi saya menjual brand perpustakaan kami itu dengan berkeliling kota. Jadi hanya mobilnya saja yang berkeliling. Kebetulan juga ada anggaran, Pak. Ya, mungkin Batam kecil ya, nggak terlalu besar. Itu kami pakai seminggu 3 kali. Kemudian dipakai juga di saat akhir minggu di alun-alun kota. Nah, jadi itu mungkin saya mau sharing ceritanya bahwa kota Batam itu tidak seindah yang Bapak Ibu bayangkan gitu. Kami sendiri tidak punya perpustakaan yang wow, tidak punya bangunan sendiri, masih bergabung dengan dinas kecil, yang kalau misalkan ada anak sekolah datang 1 bis, Pak, udah kayak pasar, Pak. Nah, jadi itu juga salah satu masalah. Jadi itu yang kami bentuk, kami tidak bisa masuk ke dalam, kami yang keluar. Nah, jadi dengan adanya TPBIS kemarin, kami berkolaborasi dengan pihak lain, dengan OPD-OPD lain, kemudian juga dengan instansi vertikal. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada pergerakan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau istilahnya mencontek lah ide-ide kami terbuka, karena kami memang itulah kami gitu. Jadi tidak mungkin saya lihat Bapak Ibu yang dapat penghargaan, punya tempat, punya prestasi. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami mulai membangun branding. Jadi keinginan saya dengan teman-teman di Salam, bagaimana hanya dengan melihat logo, orang sudah tahu, oh ini perpustakaan. Jadi seperti tadi tempatnya Pak Kian ya, di Kian Laut ya Pak ya, mana ya. Nah itu ada logo Pak, mungkin dari logo itu yang Bapak besarkan. Jadi ketika orang cukup melihat logo, mereka sudah tahu, oh ini perpustakaan Desa Kian Laut. Mungkin seperti itu aja Pak, terima kasih. Sharing yang disampaikan oleh dari Batam ya Bu, ya luar biasa. Yang tadi selanjutnya, atau mau ditanggapi dulu Mas Ardi? Oh iya sharing aja kan, iya siap. Oh, silakan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Eva dari Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya. Dan kabupaten kami satu-satunya perpustakaan yang non SKPD. Artinya sejak 2021, jadi ini kesulitan untuk kami ya. Menurut kami membentuk branding itu akan lebih mudah daripada mengubah branding gitu. Karena kami kabupaten satu-satunya yang non SKPD. Mungkin di Bapak Ibu tidak ada karena se-Indonesia hanya di Kabupaten Tasik, perpustakaan dan arsipnya masuk ke Setda. Bagian umum Setda, kami hanya sesubbagian perpustakaan dan subbagian arsip. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini karena kebetulan saya juga baru bergabung dengan perpustakaan ini sejak 1 Agustus. Jadi saya baru menjadi Kasubag Perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya. Maka dalam hal ini bagaimana saya bisa menjalankan tugas sedemikian beratnya? Karena setahu saya tadi menyambung yang dari Ibu belakang, ketika saya masuk di subbagian perpustakaan sama Bu, pertanyaan dari rekan-rekan saya, kenapa pindah ke perpustakaan? Ada masalah apa? Apakah Bu Eva berselingkuh? Atau karena rata-rata yang ke perpustakaan kalau tidak punya masalah pribadi ya mau pensiun Pak. Jadi SDM di kami sangat tidak ada saat ini, pustakawan kami hanya 2, sisanya TKK, petugas kontrak ya gitu. Nah dalam hal ini tentunya bagaimana nih mengubah branding itu yang tadinya perpustakaan minimal pegawainya itu kalau nggak bermasalah mau pensiun, kemudian perpustakaan ini tidak ada kerjaan. Apa sih kerjaannya di perpustakaan gitu, seolah-olah
mohon maaf teman-teman saya yang lain, ya emang ngapain di perpustakaan gitu, nggak ada kerjaannya di perpustakaan, apalagi arsip gitu. Nah seolah-olah perpustakaan ini tidak mengambil peran dalam meningkatkan atau peran pembangunan di daerah lah dalam hal ini. Jadi seolah-olah walaupun saat ini kami masuk ke, kalau boleh kami bilang nih, gedung besar terbesar di kami tuh, Setda itu kan gedung terbesar perkantoran di kami, tapi kami seperti di ujung gedung gitu, nyempod we kalau bahasa Jawa Barat mah ya gitu, nyempod aja, padahal nih gedung segitu mewahnya, megahnya, tapi justru kami kesulitan dalam sisi kebijakan. Karena saya pikir ketika masuk baru 1 bulan ini saya sudah mulai berasa, kirain teh deket dengan Pak Sekda mas segala urusan akan mudah ya gitu, mohon izin saya curhat sedikit. Tapi ternyata justru semakin dekat urusan mereka semakin besar, sehingga perpustakaan ini dianggap kecil ya selalu diremehkan gitu. Bahkan ketika kami menyelenggarakan kemarin seminar apa segala macam, mohon izin Bang ada yang datang, kami mengundang Pak Sekda, ada urusan lain. Kemudian disposisi ke Pak Asda, ada urusan lain. Pada akhirnya kami sendiri yang melaksanakan kegiatan itu. Jadi dalam hal ini mohon maaf curhat ya ibu-ibu, gimana nih bukan hanya membentuk branding tapi kayaknya lebih sulit merubah nge-branding itu sendiri tuh gimana gitu. Khususnya karena saya baru di perpustakaan, mungkin setelah dari sini bisa jadi jreng, berubahlah branding perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau berbicara prestasi, saya mah udahlah nyempot aja, nyumput karena kami belum punya prestasi di Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sangat luar biasa ini Mas Ardi, karena gini Mas Ardi sebagai apa, saya kasih gambaran singkat dulu sebelum Mas Ardi mungkin kasih jawaban terkait apa yang disampaikan tadi dengan ibu ini, karena memang betul Mas Ardi, saya juga 4 tahun mendampingi program ini. Di saat kita menyebut tadi Mas Ardi di awal kan sampaikan, kalau Bapak Ibu sekalian kita menyebutkan Banyuwangi apa yang tergambarkan, sama juga ini kondisi Mas Ardi. Pada saat kita berbicara masalah perpustakaan, itu yang tadi sampaikan sama ibu tadi, terkait bahwa tempat buangan lah apa segala macam. Jadi memang mungkin ada trik atau apa yang ingin disampaikan Mas Ardi supaya bagaimana bisa membangun brand itu supaya bisa berubah. Ya silakan Mas Ardi. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Bu Batam, Teh Eva ya. Boleh ke berikutnya. Nah tadi kita membahas sebenarnya tentang membangun brand orangnya. Bapak Ibu sebagai pengelola, sebagai kepala perpustakaan harus dipercaya dulu, sehingga apapun yang kita lakukan orang akan percaya gitu ya, termasuk mereka mau memberikan amanah dan seterusnya. Nah tadi pertanyaan Teh Eva, kalau brand perpustakaannya sendiri sebagai sebuah tempat atau sebuah lokasi. Nah kalau dari kajian yang kami lakukan, brand perpustakaan itu mungkin mirip dengan yang sekarang rame ya, kan sekarang orang ngapain ke perpustakaan? Oh ilmu semua sekarang ada di handphone gitu kan. Kalau dulu mungkin belum ada handphone, masih ada alasan ke perpustakaan. Lalu kenapa kita masih harus ke perpustakaan kalau semua ilmu bisa kita dapatkan di genggaman? Nah pertanyaan ini sama juga, sekarang lagi rame juga selain Rempang ya, Tanah Abang lagi rame ya Bapak Ibu. Rame karena sepi, bukan rame karena rame. Lagi trending karena banyak pedagang di sana omsetnya drop, turun, hancur-hancuran. Dan yang disalahkan siapa? TikTok. Karena orang sekarang bisa belanja hanya lewat handphone dengan harga lebih murah dan seterusnya. Nah kami pernah mewawancara Ketua Asosiasi Pusat Belanja Indonesia. Beliau bilang jangan selalu menyalahkan online. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita hanya menjual barang tok gitu ya orang bisa mendapatkan dari online. Kalau kita hanya menawarkan barang saja, ya orang bisa mendapatkan itu dari handphonenya, dari marketplace. Tapi kenapa kalau kita lihat, Bapak Ibu yang sudah ke Malioboro sempat? Kalaupun ada yang nggak mau ngaku ya, takut kabur, ketahuan kabur. Ketahuan kabur, pertanyaan jebakan ini. Nah, di situ kan ada mall ya, Malioboro Mall, di dekat-dekat nggak tahu di sebelah sini juga banyak mall. Apakah masih sepi mallnya? Pertanyaan saya di tempat Bapak Ibu, kan ada mall-mall juga ya, masih sepi atau sudah rame? Rame. Di dekat kantor kami di Jakarta tuh rame, selalu rame.
Mau hari kerja rame pekerja, hari libur rame keluarga. Jadi selalu macet di mall dekat tempat saya. Nah pertanyaannya, loh katanya pindah online, kok masih ke mall? Nah kata kuncinya adalah experience atau pengalaman. Orang mau belanja ke mall karena mereka bukan hanya beli barang, tapi mencari pengalaman, mencari experience. Nah hal yang sama juga berlaku untuk perpustakaan. Kalau perpustakaan hanya menawarkan ilmu pengetahuan, loh saya bisa mendapatkan di handphone. Tapi kalau di perpustakaan kita mendapatkan experience atau pengalaman, nah disitulah kuncinya. Orang mau keluar waktu tenaga pikiran untuk datang. Nah kalau dari model yang kajian kami, kita bisa belajar menciptakan pengalaman itu seperti dari dunia teater. Kalau Bapak Ibu nonton teater, wayang, ludruk, ketoprak, itu kan jadi satu. Satu daya tariknya adalah judulnya, boleh diklik Pak. Kalau kita belajar dari perpustakaan, dari teater ya, judulnya harus menarik. Lakonnya apa ceritanya, itu harus menarik dulu kan. Misalnya Petro ke gondang dia misalnya, jadi orang jadi sudah penasaran ceritanya, judulnya menggambarkan keseruannya, nah itu dari judul teaternya. Yang kedua dari pemainnya juga harus lucu, harus menarik, harus bisa berakting dengan bagus. Ada skenario ceritanya kan, sehingga ceritanya ya membuat kita jadi tertarik dengan cerita tadi. Dan ada peralatan pendukungnya, ada kostumnya, ada backgroundnya, musiknya, dan seterusnya. Nah 4 hal ini yang kemudian menciptakan pengalaman sehingga orang mau datang ke teater, nonton ludruk, ketoprak, dan seterusnya. Nah hal yang sama bisa berlaku untuk perpustakaan. Boleh ke berikutnya. 4 hal ini kalau kita bawa ke dunia perpustakaan, satu klik ya. Nama atau judul itulah brandnya, Kian Laut, perpustakaan di atas laut misalnya. Jadi dari namanya juga sudah harus menarik, tidak perpustakaan titik gitu ya. Kita bisa kreatif untuk menambahkan nama-nama yang kemudian menggambarkan, tapi harus menggambarkan 3 hal yang ada di bawahnya. Kedua adalah orang-orangnya, pengelolanya. Harus punya spirit, punya semangat, lalu juga ramah melayani. Ini karena ini yang juga akan berpengaruh. Tidak hanya orang-orang pengelola, sebenarnya orang-orang yang datang. Tadi kan komunitas, ketika di dalam perpustakaan kita tempat orang ketemu dengan beragam yang berbeda. Jadi mereka bukan untuk belajar pengetahuan dari buku saja, tapi dengan apa? Diskusi dengan orang-orang yang juga hadir di situ. Ini ibarat aktornya tadi. 3 prosesnya, proses ketika minjam, ketika datang, nyaman dan seterusnya, sebagaimana skenario di dalam teater. Dan yang terakhir properti, ini kalau tadi aspek fisik, kalau di dalam perpustakaan adalah propertinya. Pakaian, kerapian, kebersihan, pemandangan yang bisa dilihat. Kalau di perpustakaan Kian Laut, baca bisa sambil melihat ikan di bawah. Nah itu kan hal-hal fisik yang terlihat. Dan juga inilah aspek-aspek yang akan berpengaruh satu dengan yang lain, sehingga bisa menciptakan pengalaman tadi. Bukan hanya pengetahuan, tapi juga pengalaman untuk bertemu dengan orang, merasakan prosesnya, dan menikmati hal-hal fisik yang ada di situ. Nah di sini butuh kreativitas Bapak Ibu mencari kira-kira apa yang bisa kita tambahkan. Dan judul ini, brand ini harus konsisten, ini seperti payungnya, ini adalah detailnya. Aspek-aspek teknisnya, sebagaimana lakon sandiwara, aktornya juga ngikut lakonnya, skenario harus nyambung dengan lakonnya, properti yang digunakan juga harus sesuai dengan lakon atau judul ceritanya tadi. Begitu Teh Eva, mungkin Pak Aziz juga bisa memberikan tambahan. Oke iya, Pak Aziz siapa tahu ingin menambahkan terkait membangun brand, contoh yang sudah dilakukan. Ya baik, Mas Ardi sudah sampaikan memang sudah cukup jelas. Jadi saya hanya bagaimana caranya agar perpustakaan kita jika tidak menjadi terdampar. Memang sudah ada di Gedung Setda, tapi tidak diprioritaskan. Biasanya ada beberapa hal yang tadi Mas Ardi sampaikan mengenai masalah mungkin kerapiannya,
perlu harus ditingkatkan lagi. Terus masalah inovasinya juga perlu kita lakukan agar bagaimana kekuatan advokasi kita itu bisa terlihat oleh pimpinan-pimpinan kita untuk bisa memiliki hati yang tersentuh sama untuk bisa berjuang bersama untuk mensukseskan perpustakaan kita, Bu. Mungkin itu. Jadi tingkatkan advokasi, perlu memberikan kata-kata yang cukup brand agar bisa menjadi kepercayaan dari pimpinan kita. Biasanya kalau pimpinan kita bicaranya juga plimplang, kadang juga mereka tidak percaya. Terus harus punya data yang akurat. Kalau tidak punya data yang akurat juga nanti bermasalah. Itu yang biasanya hasil-hasil advokasi yang kami lakukan di sana begitu. Karena hampir rata-rata perpustakaan kami di Kian Laut itu dibangun semuanya dengan hasil advokasi. Tanpa biaya dari pemerintah, tapi lewat jalur advokasi itu kami bisa bangun perpustakaan. Terima kasih, Bang. Luar biasa, kita aplaus buat Mas Sardi dengan Pak Asis. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut diskusinya lagi, mungkin ada sedikit games yang akan disampaikan oleh Mas Sardi. Silakan Mas Sardi. Ada hadiahnya ya? Masih Pak, ada Bapak, hadiahnya. Ya? Oke. Sudah disiapkan kertas ya? Boleh dibagi. Pak Aziz mau ikut juga boleh Pak. Silakan Bapak Ibu, satu memegang satu kertas, disiapkan alat tulis, bisa pulpen, bisa pensil ya. Ini menguji salah satu aspek, cuma aspek yang mana dirahasiakan biar tidak ketahuan. Nanti ada nilainya, nilai tertinggi 10, terendah 0. Tes ya. Tidak perlu nyontek, silahkan kerjakan dengan sejujur-jujurnya. Silakan diberi nama Bapak Ibu di sebelah kanan, di kertasnya, diberi nama. Oh masih ada, siapa? Nanti Pak Aziz juga bisa bagi-bagi. Oh ada khusus ya. Silakan diberi nama dulu. Oh yang belum, belakang belum. Sudah semua ya, siapkan pensil atau pulpennya. Tesnya hanya 2 menit saja. Jadi nanti saya mulai kalau sudah siap semua. Saya siapkan stopwatch-nya. Oke, silap. Diberi nama dulu, sebelah kanan atau kiri, pokoknya di kertasnya ada nama Bapak atau Ibu. Oke, silahkan. Oh ini belum, oh pensilnya belum. Oh di belakang ada pensil Bapak Ibu yang belum kebagian pensil.
Oke, udah siap semua ya? Silakan diberi nama di kertasnya yang Bapak Ibu yang sudah pegang kertas. Kalau sudah siap, saya mulai karena waktunya hanya 2 menit untuk tesnya. Siap? Belakang. Oke, silakan tesnya simple selama 2 menit. Silakan Bapak Ibu menggambar pemandangan. Nggak perlu nyetek. 2 menit dari sekarang. Oke. Nanti akan ada nilainya paling tinggi 10, paling kecil 0. Ya, waktunya terbatas, silakan seindah-indahnya, selengkap-lengkapnya. Pemandangan, sudah lupa ya. Silakan, nggak perlu nyontek, nggak perlu lihat Google, harusnya ini. Ya, waktu terbatas, kita lihat dalam waktu terbatas bisa menghasilkan apa? Waktu 2 menit, sudah 30 detik, 1,5 menit lagi. Ya, hanya 2 menit saja. Jadi gunakan waktu nanti begitu waktu habis, mohon diletakkan alat tulisnya, tidak boleh dilanjutkan ya. 2 menit saja. Bapak bisa pakai nanti tesnya di rumah kalau buat sharing ke internal. 1 menit lagi. Dengan waktu yang terbatas, kira-kira selengkap apa, sebagus apa. ...45 detik lagi. Begitu saya bilang selesai, habis, mohon diletakkan. 30 detik lagi, setengah menit lagi. Ya, waktunya hampir habis. Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Silakan ditukar ke teman sebelahnya. Ya. Tidak boleh dinilai sendiri. Ditukar teman sebelahnya, depannya, belakangnya. Sudah diberi nama ya kan, biar tidak tertukar. Silakan ditukar. Sudah ditukar semuanya. Jadi tidak boleh dinilai sendiri, harus dinilai orang lain biar objektif. Nanti yang dapat hadiahnya yang nilainya tertinggi, atau kalau ada yang nilainya sama nanti home pimpah atau suite ya. Karena hadiahnya terbatas. Range-nya nanti kita nilai bersama-sama. Sudah ditukar semua? Sudah ya? Oh ya. Ada filosofinya. Nanti kita lihat bisa dinilai atau tidak. Sudah siap ya? Kita nilai satu persatu. Silakan Bapak Ibu beri nilai 1, pakai tulis gitu ya. Di dalam gambar yang Bapak Ibu pegang, kalau di dalam gambar yang Bapak Ibu pegang, sudah ditukar ya, bukan gambar kita sendiri, tidak ada, ingat, ada nilainya kalau tidak ada gambar gunung. Jadi dapat nilai 1 kalau tidak ada gunung, kalau ada gunungnya berarti 0. Ya. Kalau tidak ada gunungnya, nilai 1. Oke. Ya, udah. Jadi dapat nilai 1 kalau tidak ada gunung. Yang kedua, diberi nilai 1 lagi kalau tidak ada sawah. Kalau tidak ada sawahnya. Kalau ada gunungnya, ada sawahnya berarti 0. Yang ketiga, nilai ketiga dapat nilai lagi kalau tidak ada matahari. Kalau bulan dapat. Tapi jangan ngaku-ngaku bulan kalau ada rambutnya ya. Bulan gondrong. Sama saja. Matahari terbit, terbenam, utuh, setengah, sama saja.
Diulang. Dapat nilai 1 kalau tidak ada gunung, nilai kedua kalau tidak ada sawah, nilai ketiga kalau tidak ada matahari. Yang keempat, dapat nilai lagi, tambahkan 1 nilai kalau tidak ada burung. Huruf M yang ada ini ya. Kayaknya lengkap semua ya. Tidak ada burungnya. Kelima, silakan 1 nilai lagi kalau tidak ada awan. Tidak ada awannya. Ada. Keenam, nilai keenam. Dapat 1 nilai lagi kalau tidak ada pohon. Pohon kelapa, pohon kayu, pokoknya pohon. Pohon ya. Ketujuh, dapat nilai 1 lagi kalau tidak ada rumah. Tidak ada rumahnya. Sekolah, ya rumah juga. Kedelapan, dapat 1 nilai lagi kalau tidak ada jalan raya. Kalau sungai boleh, tapi jangan ngaku sungai di tengahnya ada becaknya, ada mobilnya. Berarti itu jalan raya. Nilai ke-8 kalau tidak ada jalan. Ke-9, tidak ada laut. Tidak ada laut. Laut ada itu. Terakhir, nilai terakhir, silakan beri 1 nilai kalau tidak ada kapal. Ada yang 10, tidak ada burung, tidak ada sawah, tidak ada gunung, tidak ada rumah, tidak ada jalan, dan seterusnya. Ada? Oke, tepuk tangan 1, boleh dibawa maju. Dibawa, pelukisnya mungkin, pelukisnya yang bawa maju, silakan. Yang dapat 10, silakan maju. Maju yang ngerasa dapat 10. Silakan, Bu. Gambar apa, Ibu? Oh, lagi peer learning meeting nasional ya. Gambar training pelatihan ini. Oh, dan nama saya dan Pak Aziz ya. Oke, 1 lagi. Ini apa ini? Optimis. Ibu Fatimah, boleh maju juga? Gambar orang. Oke, kita lihat dulu. Bapak, gambar? Tapi sepertinya ini ada saya membuat gerhana. Oh, gerhana. Ada mataharinya tapi dibuatnya penuh. Oh, oke, nggak apa berarti. Oh, ini pemandangan planet 9 berarti ya? Ada mataharinya. Gerhana bulan. Ya, ada mataharinya 9. Oke. Ya, kalau yang 9 ada lagi? Ini karena bukan pemandangan jadi gugur ya Bapak Ibu ya. Monggo duduk lagi Ibu. Pemandangan, ini pemandangan luar angkasa. Ya. Ada yang 9? Boleh maju yang 9? Kita lihat. Gurun pasir, bawah laut, itu kan pemandangan semua. Pemandangan apa nih Pak? Pemandangan pohon. Oh, pohon saja. Jadi baru sempat nulis pohon saja. Jadi nilainya -1 betul ya. Boleh. Oh, pemandangan naik sepeda ada layang-layang. 10 ini Pak ya? Oke. 10 ya. Ini ada jalan raya. Ini mataharinya ada enggak itu Pak? Ada gedung. Pemandangan pohon-pohonan. Oke. Mungkin saya minta Pak Aziz untuk menilai yang paling indah Pak. Bapak pilihkan. Oh, ini yang 9 ya. Berarti ada yang 10 ya ini ya? Oh, ini yang pohon ada Pak. Ini ada pemandangan lapangan, ada main layang-layang, ada kebun dengan kupu-kupu, sama kalau yang 10, 2 itu. Ya. Ini yang tadi rata-rata 9 ya, karena masih ada ini. Jadi ada 2 finalis ya. Dari Pak Andi dan Pak Zulkarnain, boleh maju ke depan. Pak Aziz yang milih nih, silakan.
Dipilih satu Pak yang paling indah, lebih indah. Pak Aziz sama Pak Andi boleh maju? Finalisnya. Ya. Jangan tegang dulu, jangan tegang. Jangan tegang karena ini juaranya dapat hadiah ya. Hadiah apa ya? Uang. Oke. Jadi menurut hemat saya yang paling cantik dan yang paling keren di sini adalah, jangan tegang, saya bilang jangan tegang. Santai aja, santai. Yang berhak mendapat nilai terbaik adalah, tepuk tangan dulu untuk Anda. Mereka berdua ini bersaing ketat. Tapi yang paling luar biasa menurut penglihatan mata saya adalah Andi Koli. Oh, Ibu Andi. Beri tepuk tangan yang paling gembira kepada Ibu Andi. Silakan Pak Aziz. Seremoni. Ayo Bu, di sini. Bisa biar ada dokumentasinya. Dari mana Bu Andi? Sulawesi Selatan. Dari mana Bu? Sulawesi Selatan. Oh, pantasan gambarnya cantik. Dari desa, perpustakaan desa. Perpustakaan desa Pak? Telulimpu. Oh, Telulimpu. Oke, Telulin. Dari Sulawesi Selatan. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Aziz dan Bu Andi. Saya kembalikan ke Pak Darmawan, Pak. Kita masih ada waktu lagi ya, silakan. Makasih Bapak Ibu sekalian, aplaus buat kita semua. Oke Bapak Ibu sekalian, itu tadi games yang sangat menarik ya. Pas berpikir pemandangan jadi gambar gunung. Jadi ternyata tadi game ada, tentang kreativitas sebenarnya. Iya. Berpikir kreatif. Seringkali ketika pemandangan kita teringat ya itu lagi gitu ya. Harusnya kita banyak kemungkinan pemandangan. tapi Gurun terus terang Mas pasir. Ardi kalau saya tadi gitu berpikir gitu juga. Oh gitu Buat juga, Pak. gunung, ada sawahnya, ada pohonnya, ternyata nol semua ya. Kayaknya dulu guru-gurunya sama ya Pak ya. Oke, luar biasa ya gamesnya Bapak Ibu sekalian. Itu bagian dari gimana kita menganalisa apa yang disampaikan, terus apa yang selalu muncul di kepala kita. Karena biasanya selama ini mungkin berpikir namanya pemandangan itu ya ada gunung. Padahal kan sebenarnya bisa bunga-bunga itu kan pemandangan juga. Oke Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, karena sekarang waktu sudah mendekati pukul 4 dan di tengah-tengah kita juga ada salah satu penerima manfaat program dari Provinsi Lampung ya, Ibu Titik ya, mana orangnya? Oh iya, ya beliau ini salah satu penerima manfaat program dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan sudah ada juga produk yang dihasilkan. Dan saya tadi juga sudah komunikasi sama beliau, ternyata beliau juga sudah memiliki brand dari produk yang dihasilkan di perpustakaan tersebut. Kami persilakan Ibu Nusrina, silakan Bu. Produknya bisa dibawa Ibu? Oke. Mic-nya dulu Pak Asis satu. Oke, Ibu Nusrina bisa menceritakan bagaimana awalnya belajar di perpustakaan sampai bisa menghasilkan salah satu produk, dan ini alhamdulillah saya lihat sudah ada brandnya ya, Sahabat Literasi Tiwul Berasinger. Ini produk apa Bu? Silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusrina, saya dari Desa Kumalo Abung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Biasanya Pak ya, kalau tiwul itu identik dengan makanan orang Jawa. Kenapa ini orang Lampung bisa bikin tiwul? Ya kan? Ya. Karena apa? Saya Pak bisa bikin tiwul ini karena mengikuti pelatihan dari Dinas Perpustakaan. Dulunya saya pekerjaan saya itu cuman nyadap karet Pak. Tapi setelah saya mengikuti pelatihan dari Dinas Perpustakaan, terus saya nyampe rumah, saya coba, saya praktekkan, ternyata hasilnya itu bagus dan layak untuk dijual.
Terus kemudian dalam 1 bulan Pak, saya bisa membuat tiwul 60 kilo. Wah, luar biasa. Per kilonya Pak, saya jual itu dengan harga 15.000. Jadi untuk pendapatan saya 1 bulan itu kurang lebih 900.000. Jadi otomatis ya udah meningkatkan pendapatan dalam keluarga saya. Keluarga, betul sekali. Ya, terus kadang-kadang Pak, saya melayani pesanan itu ya dibantu dengan dinas perpustakaan, dari dinas kesehatan pun kemarin minta Pak. Terus dari UMKM juga dia tahu kalau saya itu udah mau produksi tiwul lewat perpustakaan. Jadi kemarin saya dipanggil ikut pelatihan untuk membuat izin Pak, izin industri rumah tangga. Iya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya bisa karena pesanan banyak Pak ya, saya mengajak tetangga saya itu 1 orang untuk membantu. Iya. Ya, ini Pak cerita saya. Iya. Jadi ini salah satu strategi ya menaikkan branding untuk perpustakaan. Jadi di saat mungkin orang berpikir produk ini melihat, orang berpikir wah ini hasil dari perpustakaan. Di perpustakaan apa lagi? Lampung. Ya, Dinas Perpustakaan Lampung Utara. Jadi ini bagian tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ardi. Bagaimana kita membangun branding itu dengan berbagai cara yang mungkin lewat ide-ide kreatif yang mungkin selama ini jangan yang berpikirnya gitu tadi, berpikir pemandangan ya gambar gunung. Padahal sebenarnya masih ada strategi yang mungkin bisa menaikkan brand kita di perpustakaan. Dan pengalaman saya juga Bapak Ibu sekalian, 4 tahun juga mendampingin program ini. Tadi yang dicerita sama Ibu yang di Tangerang ya Ibu? Tasik ya? Tasikmalaya, betul ya? Terkait dengan itu, karena gini, ada beberapa perpustakaan yang selama ini Mas Ardi yang tadi ide-ide bawa tempat buangan, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang selama dilakukan oleh perpustakaan dengan bentuk pelatihan-pelatihan gini, ini salah satu sebenarnya metode kita atau cara kita untuk menaikkan brand perpustakaan itu supaya dikenal dengan masyarakat. Karena memang dalam artian tidak usah kegiatan-kegiatan yang hanya selama ini memang tergambarkan bahwa orang perpustakaan itu pasti hanya duduk membaca. Makanya dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan wadah perpustakaan untuk bisa menaikkan brand perpustakaan di tengah-tengah masyarakat. Oke, makasih Ibu. Iya. Kita aplaus buat Ibu Nusrina. Makasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu ada di lapak dijual ya? Oh iya, kalau misalnya ada yang mau butuh bisa beli di lapak di Lampung Utara. Oh, Provinsi Lampung. Oke Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita ada lagi 15 menit. Ya, siapa tahu ada yang masih bertanya, silakan. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu salam kenal, saya Sumi dari Kelurahan Tanjung Sari, Kota Jambi. Ini mungkin masih terkait dengan mulai dari pertemuan kita dari awal ya. Jadi saya memang melihat bahwa yang paling penting ini terutama di tataran pimpinan juga ini adalah terkait dengan mindset. Karena kalau ketika orang masih berpikir bahwa tadi ya seperti yang dijabarkan Bu Epa dan itu kayaknya terjadi hampir di semua tataran justru pemerintah yang saya dengar. Kalau saya di luar pemerintahan ya, karena saya kan ada di komunitas dan mereka semua merasanya seperti itu. Kami ini baru dipindah Bu, karena kami ini kan dibuang gitu-gitu tuh bilangnya. Jadi saya pikir kalau merekanya sendiri juga berpikir bahwa mereka juga buangan, saya pikir ya perpustakaan akan tetap terpuruk. Terus yang kedua, yang saya pikir ini kan merubah habit itu nggak mudah ya, apalagi kan kita sudah tertanam bahwa kalau perpustakaan itu ya tempat membaca aja. Kemudian ya pokoknya hubungannya dengan buku. Ketika orang nggak familiar dengan buku ya udah ogah mau datang ke perpustakaan. Jadi mungkin ini hanya sedikit berbagi, saya pikir di tempat Bapak Ibu mungkin juga udah melakukan. Tapi kalau yang di kita memang pertama yang kita lakukan ada memberikan layanan yang komprehensif. Jadi kalau kita kebetulan di tempat saya itu berdiri dari 2017 dan kita memang tidak bicaranya perpustakaan dulu. Kita bicaranya pokoknya layanan. Pokoknya intinya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat, memberikan pengetahuan peningkatan apapun itu terkait dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian sampai memberikan akses ke mereka itu dengan di tempat kita. Yang kebetulan itu ada perpustakaan. Tapi awalnya memang kita nggak ngomong perpustakaan.
Kemudian ketika kita edukasi mereka, mereka tertarik. Yang kita kemarin Pak, yang kalau tadi produk Ibu ada Tiwul ya, kemudian ada brandnya juga yang udah dimunculkan nama. Kalau yang di kita justru malah lebih ringan. Kalau yang di kami itu kebetulan kan kita ngomongin masalah sampah. Jadi kita mengedukasi terkait dengan bagaimana mereka mengelola sampah, kita kerjasama dengan Pegadaian, dengan tabung emas. Kemudian ada dengan BNI, dengan tabungan tanpa administrasi dan potongan bulanan. Jadi mereka bisa nabung dengan sampah mereka. Kemudian dari situ, oh sampahnya ternyata banyak. Selain mereka mengumpulkan dan tempat mereka bersih, mereka kita edukasi melalui keterampilan membuat produk dari bahan limbah yang ada di sekitar. Kemudian yang terakhir kita buat aneka produk, yang itu kita udah kerjasama dengan grosir-grosiran di pasar untuk membuat mainan anak-anak. Dan itu sekarang sudah mengerjakan kurang lebih 10 ibu-ibu, yang per minggunya ibu-ibu itu sudah memproduksi dan menghasilkan 300.000 per minggu. Wah, Dan itu sudah rutin diproduksi. Dan itu kemudian belajarnya di mana? Di perpustakaan gitu. Jadi mulai kita layanannya dari pengetahuan tadi, kemudian keterampilannya ibu-ibu kira-kira butuh apa? Apa yang tempat ada di sekitar kita? Pemberdayaan apa yang paling ringan dan paling mudah mereka pahami? Dan kemudian yang ringan tadi, kalau itu mikirnya brandingnya, kemudian kemasannya yang menarik pas segala macam. Kalau yang kita enggak, pokoknya ringan dan kemudian dibutuhkan oleh anak-anak, murah, meriah dan mengedukasi ya. Itu tadi silakan, mohon maaf bisa lihat juga produknya di perpustakaan Provinsi Jambi ya. Ada permainan anak-anak. Itu Serlibu, jadi program serba 5.000 itu seluruh mainan anak-anak dari tutup botol, dari aneka macam-macam dan aneka jenisnya juga variatif. Dan itu semuanya dari limbah, murah meriah dan mengedukasi anak-anak yang buat, ibu-ibu yang buat dan mereka kemudian yang memanfaatkan. Mungkin itu beberapa. Terima kasih. Oh luar biasa, aplaus kita. Ini masalah mindset ya. Gimana Mas Ardi bisa sharing terkait dengan gini? Saya tertarik sebenarnya dengan ide yang disampaikan tadi Ibu ini. Dan biasa juga kami sampaikan sih sama teman-teman di perpustakaan, bahwa kalau kita memang merasa terbuang, dan itu tidak kita ubah, itu akan terbawa dengan apa yang kita lakukan. Artinya di saat kita ditempatkan di perpustakaan, mindset kita berpikir, wah saya dibuang, ya begitu yang tertanam itu. Ya, dan padahal sebenarnya kan bisa diubah. Saya akan buktikan bahwa perpustakaan bukan tempat yang... Ya, boleh mohon maaf satu kali lagi. Yes, ya. Dan kita ini merupakan tahun ketiga, kita dapat support dari Pertamina Transkontinental Jakarta. Luar biasa. Tahun ini dapat program untuk energi berdikari. Jadi kampung energi berdikari itu kita pengelolaan maggot untuk pemanfaatan RSD, sumber sampah organik dapur untuk pembudidaya maggot. Kemudian kita dapat kolam bioflok untuk pakan yang alternatif tadi dari maggotnya untuk ikan lele, kemudian pemanfaatan panel surya. Insya Allah nanti pulang dari ini kami peresmian. Terima kasih. Oke, luar biasa sharingnya. Mas Ardi ada sedikit tambahan atau gimana? Mungkin cerita saja sedikit Bu ya. Tadi kan kita membahas tentang kreativitas, harus kreatif, bikin apa sesuatu yang beda dan seterusnya. Nah yang lebih berat sebenarnya dari kreativitas adalah konsistensi. Untuk mau tidak hanya sekali gagal, aduh udah selesai. Baru sekali melakukan, dicibir kiri kanan selesai. Yang berat adalah konsistensi. Dan Pak Ayu saya yakin banyak sekali cerita. Ketika beliau 2011 Pak ya, merintis perpustakaan di atas laut, apakah seperti sekarang ya orang muji-muji, beliau pulang disambut. Bisa jadi waktu itu mungkin beliau cerita ya, dianggap aneh, dianggap kurang kerjaan, dianggap ini jangan-jangan kesambet, kena santet atau gimana kok tahu-tahu bikin perpustakaan. Yang berat adalah konsistensi untuk terus berbuat ketika orang lain tidak memberikan apresiasi. Nah pertanyaannya kan bagaimana cara konsistensi? Nah mungkin saya cerita saja Bapak Ibu. 9 tahun 99, waktu itu belum ada internet ya. Saya ingat waktu itu saya masih SMA, saya di Banyuwangi, saya langganan ke perpustakaan. Saya ingat yang perpustakaan yang penjaganya mas-mas, pendiam banget, jadi nggak pernah ngobrol. Nah, sudah saya cuma di situ baca pulang, nggak pernah nyapa juga, nggak pernah ini. Suatu saat saya membaca buku tentang bisnis, bukunya kecil, covernya hitam putih, tentang bisnis. Pada waktu itu ya anak SMA, saya SMA mungkin seperti Bapak Ibu waktu itu masih dibagi IPA IPS ya. Dan kebanyakan kan banyak yang masih menganggap IPA itu jurusan yang favorit. Sama juga saya kelas 2,
Akhirnya ketika kelas 3 tetap memutuskan IPA karena biasanya dianggap IPS ini anak-anak yang nakal dan seterusnya. Tapi gara-gara baca buku itu pas kelas 2, sebenarnya jiwa saya kok lebih tertarik dengan ilmu bisnis, ilmu IPS. Jadi akhirnya SMA itu setengah hati belajar, jadi anak matematika itu ya pokoknya asal bagus lah, IPA, fisika dan seterusnya. Sehingga sampai akhirnya kuliah saya memutuskan ngambil jurusan sosial, manajemen, akhirnya keterima ke Jakarta, jadi akhirnya hijrah dari Banyuwangi ke Jakarta, singkat cerita kuliah, bekerja, akhirnya bekerja di dunia konsultan, bisnis, dan di dunia konsultan itu saya kesempatan nulis buku. Nah yang menarik Bapak Ibu, ketika saya nulis buku pertama kali, dan sampai sekarang ya, saya berkesempatan nulis buku dengan orang yang bukunya saya baca waktu di perpustakaan. Namanya Pak Hermawan Kartajaya, yang sekarang jadi ini. Dia orang yang dulu bukunya saya baca ya, waktu saya SMA, akhirnya sekarang saya ketemu dan nulis buku dengan orang itu. Artinya apa? Itu yang terjadi, cerita itu berawal dari perpustakaan. Yang penjaganya diem, nggak pernah itu pun ternyata bisa memberikan impact ke kehidupan saya pribadi. Dan saya yakin banyak cerita seperti itu ya, seperti cerita Ibu Sriawan tadi, yang mungkin tidak sempat diceritakan. Mas-mas yang jaga itu mungkin beliau sekarang sudah pensiun ya, mungkin nggak pernah tahu cerita betapa terjadi perubahan di perpustakaan ketika beliau menjadi penjaga perpustakaan. Karena saya nggak pernah cerita, nggak pernah ketemu juga, beliau mungkin nggak hadir di sini, tapi saya yakin banyak cerita seperti itu. Di foto yang Pak Aziz tunjukkan tadi ada 4 anak lagi baca di atas empang atau ini, kita nggak tahu apa yang terjadi di kepala 4 anak ini sekarang dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi kalau kita bayangkan Bapak Ibu bahwa banyak keajaiban yang bisa terjadi di ruang bernama perpustakaan itu yang mungkin bisa menjadi energi kita untuk terus konsisten melakukan upaya-upaya karena kita tahu banyak hal kebaikan yang bisa terjadi di masa depan. Yang mungkin kita tidak dengar cerita itu sekarang. Mungkin nanti di sana akan diceritain adalah ternyata banyak hal-hal besar yang terjadi karena perpustakaan kita. Itu saja mungkin Pak Darmawan. Oke Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita aplaus buat kita semua. Oke, di kelas kita juga ini sebenarnya ada peserta yang ikut secara Zoom. Ini ada tadi semacam sharing juga sih terkait dengan apa yang mungkin beliau dengarkan. Ibu Nani dari perpustakaan apa Mas? Udah jawab tadi ya? Belum ya? Iya, Ibu Nani ini dia menulis semacam sharing juga sih di Zoom tadi, di chat dia sampaikan. Di bulan Juli kemarin kami dapat kepala bidang baru. Awalnya beliau dari Dinas Peternakan dan sebelum-sebelumnya beliau pindah juga dari beberapa dinas. Beliau bilang saya kabit pintar, pindah terus. Artinya dia kabitnya pintar karena pindah-pindah terus ya. Setiap ada pelantikan beliau dipindahkan. Kata beliau setiap orang merasa kasihan sama beliau karena dipindahkan. Ada enggak gini di sini? Tetapi beliau merasa ada tantangan. Hal pertama yang beliau lakukan kepada kita adalah dia menganalisa tenaga pustakawan. Dari hasil analisa beliau yakin bahwa orang-orang perpustakaan bisa hanya membutuhkan branding diri, artinya bisa. Ya, kita langsung bergerak membuat channel baru, membuat podcast baru, setiap ada momen kita abadikan melalui media dan video. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, apa yang beliau lakukan. Ini yang tadi saya sampaikan, dia akan membuktikan dimanapun dia berada, dia akan menunjukkan bahwa dimanapun saya berada, saya bisa membranding diri saya, memberikan citra diri saya bahwa saya gini orangnya. Oke Bapak Ibu sekalian, aplaus semua buat kita. Jadi karena kita dibatasi oleh waktu dan mungkin juga ada beberapa agenda nanti akan kami informasikan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Jadi mungkin sebelum saya tutup, saya kembali ingin mengingatkan kita semua terkait dengan ada beberapa hal tadi yang mungkin saya bisa simpulkan terkait apa yang disampaikan oleh Mas Ardi sama Pak Asis terkait dengan branding yourself ini, bahwa tadi ada 4 ya rumus untuk membangun brand. Aspek fisik, intelektual, emosional, dan moral. Dan kuncinya memang kita harus kuat di moral Bapak Ibu sekalian. Karena memang ini kunci yang kalau menurut saya
Inilah kunci dasar yang harus kita pegang Bapak Ibu sekalian. Terus yang tadi yang sangat berarti apa? Ada hal tadi yang kalau menurut saya semacam coach juga yang disampaikan oleh Mas Ardi bahwa mungkin saja di perpustakaan nanti ada sesuatu yang keajaiban-keajaiban yang kita tidak tahu. Ya, bisa saja hari ini, ke depannya dan mungkin saja sama yang dialami oleh beliau, membaca buku Pak Hermawan dan sekarang membuat buku dari hasil bacaan itu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini ada semacam merchandise buat Pak Asis sama Ibu Nusria dari Perpustakaan Nasional. Mohon kehadirannya di depan. Oh dia balik. Ini. Mau dikasih satu. Ini merchandise dari Perpustakaan Nasional buat Pak Asis. Terus merchandise buat Mas Adi juga ada. Kasih Mas Adi. Terima kasih Mas Adi. Oke Bapak Ibu sekalian. Ternyata masih ada merchandise 3. Ya, yang bertanya tadi siapa ya? Oh ya, satu buat Ibu. Enggak usah. Siapa tadi yang bertanya juga ya? Oh ya, itu di belakang. Mau gelas atau mau tas? Gelas aja atau tas? Oh berisiko untuk pecah. Yang satu tadi bertanya situ ya? Yang ibu ini ya? Mohon maaf ya karena terbatas hanya 6. Ini Bu. Oke. Oke Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini ada informasi yang saya akan sampaikan. Oke Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini ada pengumuman. Tunggu saya, kalau baca Mas Adi nggak boleh pakai kacamata. Nggak kelihatan. Jadi untuk kemas lapaknya mulai jam 5, jam 17.00 sampai jam 18. Setelah ini istirahat dan lapaknya dibersihkan ya. Dikemas maksudnya diberesin. Terus istirahat dan makan malam peserta mulai jam 5 sampai jam 18.30. Kembali ke ballroom menggunakan pakaian adat. Sudah ada pakaian adatnya? Sudah siap ya. Pukul 18.30 untuk acara penerimaan penghargaan, penutupan dan hiburan. Jadi nanti hiburannya ada abdur, coklat, enderbogeng. Sekarang coklat katanya tadi udah ada. Terus pengantaran peserta ke Hotel Ritz dan Hotel Insight. Ada sini yang peserta Hotel Ritz dan Insight? Oke, jadi nanti akan diantar pulang jam 11 setelah acara kegiatan. Iya kan acara. Oke, jadi titik kumpul di MCC lantai ground ya Bapak Ibu sekalian untuk yang nginap di Hotel Ritz dan Hotel Insight. Oke Bapak Ibu sekalian, itu saja dari saya. Makasih semuanya. Oke, bisa kita foto bersama dulu Bapak Ibu sekalian? Foto gini aja ya? Supaya kelihatan. Foto gini aja ya gimana? Oh iya, siapa yang bisa foto gitu? Ayo.
Salam literasi, literasi untuk Yatran. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam literasi, literasi untuk sejahtera. Oke, ulang lagi. Foto. Apa tuh? Bawang sini. Udah ya. Video siap. 1, 2, 3. 1, Abangnya bilang. salam literasi, Literasi untuk kesejahteraan. Oke, makasih semuanya. Mas Ardi sama. Bisa di grup aja. Ya, aku share di grup ya. Makasih Semua semua. masuk grup kan gitu. Kasih ya Bu ya. Sama-sama. Kemudian itu saya itu kan tadinya saya di Kesra. Kesra itu dengan emang jauh ya. Ke Kesra langsung